kalau dari cover filmnya ini mungkin gak banyak yang ngira kalau ternyata film ini tuh kaya banget akan ilmu-ilmu parenting. Seru banget deh belajarnya. Jadi kita belajar parenting tapi itu sama sekali gak ngerasa digurui dengan sebuah film gitu ya. Di sini tuh filmnya seru banget. Yang jelas sih saya yang highlight banget tuh karena di situ ada ilmu parentingnya. Jadi ada orang tua yang punya 2 anak laki-laki, di mana tuh orang tua ini tuh tidak bersikap adil dalam perlakuannya gitu. Jadi kalau mengistimewakan gitu ya, kayak si kakak tuh punya bola gitu, terus si adik pengen bola gitu kan, tapi si kakaknya tuh dipaksa untuk minjemin adiknya gitu. Jadi kalau di meja makan gitu, yang satu dipuji, yang satunya nggak dipuji gitu. Jadi yang salah satunya tuh terintimidasi, dia ngerasa nggak dicintai, dia ngerasa rumah ini tuh nggak aman, bukan buat aku, orang-orang di sini tuh nggak sayang aku gitu. Padahal sebenarnya saat si anak yang tadi jarang dipuji gitu, yang dia ngerasa terintimidasi, ayahnya tuh bilang sama ibu sama adiknya itu bahwa sebenarnya ayah tuh sayang banget sama dia loh. Kenapa gak bilang secara langsung sih gitu kan, agar dia merasa dicintai. Karena yang namanya cinta itu tuh kita gak bisa pilih salah satu, mesti diungkapkan dan dibuktikan. Kalau hanya hanya diungkapkan, apalagi enggak sama yang bersangkutan, maka yang bersangkutan enggak akan ngerasa dicintai, apalagi secara sikap dan perlakuan tidak mewujudkan dia dicintai. Ini biasanya sering banget sih terjadi pada keluarga ya. Karena kita udah satu keluarga, udah ngerti ya udahlah saling tahu aja, toh namanya keluarga tuh udah pasti saling cinta gitu kan. Tapi enggak gitu. Kita tetap perlu mengungkapkan cinta. Kita perlu konfirmasi bahwa kita mencintainya, bahwa dia dicintai gitu. Nah ini perlu pembiasaan ya bunda ya. Kita perlu membiasakan untuk mengungkapkan cinta, mengungkapkan cerita gitu. Jadi tapi sebelum kita mengungkapkan cerita dan mengungkapkan cinta, kita perlu oke dulu nih dengan diri sendiri gitu ya. Jadi saya ngajak ayah bunda tuh sebelum kita nguatin bonding kita sama anak, kita perlu nguatin bonding dulu ke diri sendiri gitu. Karena orang yang minim bonding dengan dirinya, maka akan sulit dia untuk mempunyai kemampuan untuk menguatkan bonding bersama orang lain, khususnya untuk anak gitu. Jadi memang ini penting banget ayah bunda ya. Jadi ayah bunda bisa mulai dari menuliskan gitu ya, menuliskan tentang rasa syukur, tentang mencintai diri sendiri gitu, tentang mengikhlaskan, mungkin memaafkan lewat sebuah tulisan. Karena kalau misalnya kita hanya mengumpulkan gitu ya kata-kata, misalnya syukurnya hanya di dalam hati aja, kita jadi nggak nggak terkoneksi gitu dengan diri kita yang lain. Karena beda nih, kalau misalnya kita bersyukur gitu ya, saya bilang alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya udah pada berangkat sekolah, alhamdulillah hari ini semuanya pada sehat gitu ya, tapi dalam hati aja. Beda kalau misal itu selesai ya, kita kalau ngomong dalam hati itu selesai. Tapi kalau kita tulis, kita ngomong, terus kita punya kesempatan untuk baca dan bisa dibaca lagi. Nah, saat membacanya itu tuh ada diri kita yang lain gitu. Jadi diri kita sebelumnya dan diri kita sesudahnya. Nah, di situ kita bisa menyadari, oh ternyata tuh yang aku rasain tuh ini gitu ya. Oh, besok bisa dibuka lagi. Oh, ternyata tuh kayak gini. Dan kita tuh kalau misalnya udah dituliskan, mau itu rasa bahagia, rasa sakit hati gitu, kecewa, marah, itu kita jadi lebih sadar tentang apa sih sebenarnya yang lagi aku rasain gitu. Karena orang-orang yang overthinking itu karena dia tidak cukup sadar dengan apa yang sebenarnya dia rasain dan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan apa yang sebaiknya dia lakukan tuh karena dia tidak sadar gitu. Cara untuk mengumpulkan kesadarannya itu bisa dengan cara menuliskannya biar tahu, oh ternyata tuh yang aku rasain tuh ini ya. Jadi kita bisa checklist mana yang penting, mana yang gak penting gitu. Jadi jangan sampai anak kita tuh jadi seperti salah satu dari anak dari film itu ya. Dia endingnya tuh sedih banget gitu. Anaknya di penjara, akhirnya dia membunuh dan akhirnya dia dibunuh gitu ya. Itu ngeri banget, Masya Allah banget. Subhanallah banget. Jadi kita mesti nguatin bonding dari rumah. Karena kalau misalnya anak udah ngerasa dirinya dicintai, dia aman di rumah, dia akan nggak akan mencari
keamanan atau cinta-cinta di luar sana yang di luar norma gitu, karena dia udah ngerasa cukup cintanya di rumah. Jadi ayo ayah bunda kita biasakan untuk cerita ke anak-anak kita, mengungkapkan cinta, karena kan anak itu sangat-sangat hebat, sangat-sangat ahli dalam urusan meniru. Jadi kalau misalnya nanti anak udah terbiasa melihat kita, mendengarkan cerita kita, mendengarkan ungkapan cinta kita, nanti anak akan ikut mencontohnya. Jadi kalau misalnya kamu nanti cerita ya kalau ada apa-apa di sekolah gitu ya, ya kita juga biasanya nggak mau kalau di seperti itu belajarnya ya. Gitu ya bunda ya. Jadi yuk sebelum kita ngungkapin cinta ke anak, kita perlu ngungkapin cinta dulu ke diri kita sendiri. Bisa dibayangin gak sih rasanya di hati gitu saat kita mengungkapkan cerita dan mengungkapkan cinta ke orang yang kita cintai. Happy banget ya, bergairah banget, apalagi kalau perasaan dan momen itu dibagikan. Kita bisa mengulang momen itu kapan aja kita mau dengan cara membacanya. Beautiful banget. Ayah dan bunda bisa mulai untuk mengumpulkan tulisan-tulisan seperti itu. Nanti dikumpulkan jadi satu dan itu menjadi sebuah legacy banget buat anak-anak kita.